terharu seorang pengemudi ojek online membeli es cendol yang sepi pembeli ramai jadi sorotan di media sosial. Momen tersebut diunggah oleh akun Instagram @mas.z. Dari video terlihat pengemudi ojek online merekam sang bapak penjual es cendol yang tengah tertidur. Bapak penjual es cendol tersebut diduga lelah sampai ketiduran lantaran sepi pembeli. Melihat kondisi tersebut, pengemudi ojek online yang juga baru saja mengambil orderan memutuskan untuk membeli es cendol sang bapak. Saat dibangunkan, bapak penjual es cendol sempat kaget namun langsung terlihat senang. Sambil menikmati es, ada percakapan antara pengemudi ojek online dengan bapak penjual es cendol. Di tengah itu pula, ada juga pedagang lain yang lewat yang juga ditawari gratis minum es cendol oleh pengemudi ojek online. Dari situ pula terurai dagangan sang bapak baru laku 2 gelas panjang hari. Dari cerita terungkap, penjual es cendol tersebut diketahui berasal dari Jepara dan merantau ke Jakarta. Bapak tersebut hanya seorang diri tinggal di Jakarta, sementara semua keluarganya berada di kampung. Lebih mirisnya, bapak tersebut sempat mengurai tak bisa pulang kampung saat lebaran kemarin lantaran tidak punya uang. Usai menghabiskan es, pengemudi ojek online tersebut memberi selembar uang Rp100.000. Saat ingin dikembalikan, pengemudi ojek menolak dan meminta bapak penjual es cendol untuk menyimpannya. Sontak hal tersebut membuat bapak penjual es cendol syok tak menyangka mendapat rezeki. Video tersebut sontak jadi sorotan dan viral di media sosial. Benar rupanya soal berbagi tak harus menunggu kaya. Banyak yang salut dengan pengemudi ojek online tersebut yang berhati baik dan mau berbagi, terlebih sesama pencari nafkah di Jakarta. Sangat mulia sekali perbuatan Mas Ojek mau memberikan bantuan kepada Bapak tukang cendol. Meskipun hanya 100.000, tetapi 100.000 itu dia merelakan pendapatannya 1 hari. Dia rela tidak dapat, tapi dia mau berbagi dan membantu Bapak tukang cendol. Sangat mulia dan patut dicontoh. Ya pastinya sih terharu banget ya. Maksudnya kan dia juga pekerja juga kan, belum tentu juga dia dapat tarikan yang oke juga kan. Tapi sisi lain dia melihat seseorang yang benar-benar jualan sampai ketiduran. Karena aku juga ngerasain pernah jualan, karena dulu aku pernah jualan mie ayam, karyawannya tuh nggak benar. Itu yang benar-benar gerobaknya, yang benar-benar jual sendiri gitu, karena semua udah ready. Jadi mau nggak mau kan saya harus jualan juga, dan pernah ngerasain di doa yang beli tuh sore sampai malam. Semoga Allah menggantikan apa yang sudah dengan Bapak Ojek itu dengan yang lebih lagi, dan akan derajat tinggi. Sementara itu, sempat heboh kabar komedian Parto Patrio dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans setengah pekan lalu. Kini Parto sudah bisa kembali pulang ke rumah. Secara eksklusif ditemui tim Gospot saat akan pulang ke rumah dari rumah sakit, Parto sempat mengurai kondisi kesehatannya terkini pasca menjalani operasi setelah dirawat karena batu ginjal. Ya, Parto sempat mengurai cerita dan kronologi kejadian sebelum dirinya dibawa ke rumah sakit.
Terurai seminggu sebelum Lebaran, ayah Amanda Kaisa tersebut memang sempat merasakan sakit di bagian pinggang sampai menjalar ke bagian lambung hingga akhirnya memutuskan untuk periksa ke dokter. Kondisi sudah membaik lah dari sebelumnya. Sebelumnya emang nggak baik sih ya, namanya karena penyakit siapa yang ini. Jadi kejadiannya adalah seminggu sebelum Lebaran. Itu saya udah ngerasain pinggang sakit sampai menjalar ke lambung sini, sama Eko dikasih obat itu. Saya pikir hanya GERD atau MAC itu. Setelah itu berlanjut lagi, kadang hilang, kadang timbul, kadang hilang, sampai pas Lebaran aman. Nah, Lebaran ketiga kita mau ke Bali kan, cuman ini perut sakit gitu. Ternyata serius di CT scan itu di rumah sakit, ternyata ada batunya. Namun saat Lebaran hari ketiga, Parto dan keluarga memang berencana pergi ke Bali. Lantaran hal tersebut, Parto pun memutuskan untuk tetap berangkat meskipun perutnya masih terasa sakit. Pada dokter, Parto masih meminta obat untuk menghilang rasa sakit sehingga tak perlu dirawat. Itu kita kasih hasil CT scan-nya, Mas ini masih bisa ditembak karena ginjal nih, ureternya, nah batunya di tengah bisa kita tembak katanya. Itu nggak perlu rawat, langsung pulang bisa. Cuman kita besok mau ke Bali, itu jam 8 malam, aduh kita belum packing gimana kalau kasih obat aja lah, obat penghilang nyeri gitu supaya nggak gini. Ya udah bisa, udah seminggu di sana aman, nggak ada rasa sakit. Hari Minggu pulang, Senin aman, Selasa, Rabu saya niatnya malah Rabu mau CT scan lagi kan, udah jatuh belum batunya. Ternyata Selasa itu pagi udah nggak enak ini pinggang sampai sore gitu, wah udah parah gitu. Ya, momen liburan Parto di Bali juga mengurai kenangan tersendiri. Lantaran saat di Bali, Parto juga sempat mendapat kejutan ulang tahun dari keluarga tercinta. Kalau biasanya disurpresin di Jakarta atau dimanapun, itu mah gue nggak kaget. Ini di Bali kan anak-anak gue, cucu gue pada datang, itu yang bikin, wah ternyata pada datang gitu. Ya, itu surprise yang buat saya nangis. Selama ini saya disurpresin nggak pernah nangis. Bikin nangis karena gini, sebelum berangkat istri saya, kita berangkat berlima aja ya, saya, anak saya, istri saya, berempat kalau saya, berempat. Kamu nanti anak-anak kalau mau diajak, kamu urusin tiketnya lah. Dulu kan males urusin tiket gitu ya. Udahlah. Begitu pas ulang tahunnya mereka ternyata datang. Kita bini gue udah merencanakan dari bulan puasa, jangan kasih tahu papi. Namun sepulangnya dari Bali, nyatanya Parto harus segera ditindak. Saat itu operasi pertama pun dilakukan. Operasi pertama berhasil dilakukan, bahkan Parto sudah sempat pulang ke rumah. Namun dalam perjalanan pulang ke rumah, ternyata Parto kembali merasakan sakit lagi di bagian perutnya, hingga akhirnya Parto kembali lagi ke dokter dan akhirnya Parto harus menjalani operasi kedua. Sabtu kita balik lagi ke rumah sakit. Ternyata dirujuk lagi, CT scan lagi, udah jatuh belum nih batunya nih. Di CT scan kita oper di Bintaro. Itu saya udah merasa sakit banget, udah nggak bisa gerak gitu ya. Dia bawa ambulan, tadinya kita membawa mobil sendiri, katanya nggak boleh, SOP-nya pakai ambulan, dibawa ke ambulan. Saya udah diem aja, udah sakit banget. Ternyata batunya udah jatuh. Pertama operasi berhasil, tapi ada keduanya itu ada batunya pecah, itu menyumbat, serabut itu yang menyumbat itu. Saya pikir udah hilang, batunya yang menyumbat itu yang makin parah, bikin selama itu perut kembung, banyak gas, nggak bisa BAB, nggak bisa buang gas itu. Minggu Senin saya dioperasi lagi, dan begitu udah dioperasi enak lagi udah. Selasa, Rabu pulang, udah alhamdulillah. Parto sendiri bersyukur operasinya berjalan dengan lancar. Dirinya pun saat ini sudah bisa kembali ke rumah dan mulai menjalani aktivitas. Selama dirinya dirawat di rumah sakit, dukungan dan doa juga datang dari sejumlah sahabat yang datang menjenguk, termasuk istri tercinta yang setia menemani selama di rumah sakit. Bahkan sesekali, istri Parto tersebut membuat caption lucu untuk menghibur suami tercinta. Emang bini gue kadang-kadang suka begitu ya, seneng aja apa yang ada di hatinya mungkin disilakan di captionnya itu. Gue juga ngucapin terima kasih pada semua penonton, semuanya, masyarakat yang sudah care banget dengan kondisi kesehatan gue. Terima kasih sekali para netizen yang hater pun maupun yang menyukai saya, yang benci saya.
mereka perhatian banget sama gue. Terima kasih semuanya atas doa kalian semua. Saya akhirnya sembuh. Alhamdulillah. Di lain tempat, aktris cantik Prilly Latukonsina kembali menuai decak kagum. Wanita yang karib disapa Prilly ini belum lama mengunggah momen langka yang tak semua orang bisa memilikinya. Melalui akun Instagram pribadinya, Prilly membagikan momen tengah berbaring di sebuah perahu. Namun hal yang paling mencuri perhatian publik ialah lantaran Prilly berperahu sambil ditemani oleh Shirley, si hiu paus yang sedang viral di media sosial. Am I dreaming? No, I'm living. Konten tersebut diunggah Prilly menggunakan kamera drone saat Prilly tengah liburan di Gorontalo. Kondisi saat itu juga sangat mendukung, terlihat cerah dengan air laut biru gelap. Postingan Prilly pun sontak dibanjiri komentar. Tak hanya itu, melalui akun Instagram pribadinya, Prilly juga mengunggah video saat dirinya diving dan berenang bareng hiu paus. Dalam captionnya, Prilly menulis, "Karena nggak cukup cuma ngeliat dari atas kapal aja, jadi langsung diving buat berenang sama whale shark. It has been a dream of mine for a long time." Ya, diketahui aktris muda serba bisa ini memang punya hobi yang unik. Tak hanya diving, sudah banyak yang tahu Prilly juga hobi memancing. Mancing sangat seru. Mancing pertama kali seru banget. Dan aku selalu dapat pengalaman yang menyenangkan ya kalau mancing, karena jarang boncos gitu, jarang ikannya sepi. Jadi emang si kapten kapalnya tahu tempat-tempat yang ramai ikan. Jadi kalau mancing tuh selalu dapet. Karena kalau mancing kan cuma bisa one day trip. Jadi berangkat dari Ancol atau berangkat dari Pik, langsung naik kapal terus mancing. Habis itu pulang lagi sorenya. Ya untuk ngisi dan menghibur hati aja di tengah-tengah hari-hari yang sibuk. Namun selain itu, baru-baru ini diketahui juga Prilly rupanya juga hobi berkebun. Belum lama ini terekam juga momen keseruan Prilly yang mengajak sejumlah sahabatnya untuk panen sayuran di kebun belakang rumahnya. Para sahabat Prilly pun terlihat menikmati momen memetik langsung sayuran yang ditanam di rumah Prilly. Di kebun aku, terus mereka semua pada ngambilin kangkung. Kangkung. Kita makan sayur tumis kangkung. Oke. Ya. Mak, mau kangkung, Mak. Oleh-oleh dari rumah Prilly. Bawa sayur, Mak. Nah, ngapaknya keluar nih. Nih kita mau kangkung, menyambut kangkung. Ini kayaknya alasannya dijual beli Bitcoin kali ya? Nah, itu bisa. Nah. Ya, Prilly mengurai dirinya memang suka berkebun dan menanam sendiri. Prilly mengurai dirinya memang selalu mengambil langsung sayuran dari kebunnya untuk dimasak lantaran segar karena sayuran organik. Jadi di rumah aku tuh kalau nyayur sayurnya nyabut sendiri. Ini soalnya non pestisida. Abis ini kita liwetan ya. Nah, ini organik. Liwetan. Ini mereka aku suruh bawa pulang kangkung semuanya. Ini hasil kita, guys. Oleh-oleh dari rumah Prilly dapetnya. Oleh-oleh dari rumah gue dapetnya sayur ya dari Tangerang ya. Dan aku Bayam lihat Angga. Wih. Buat emak ya nggak? Mana jauh ya Raju? Iya ini bayamnya bisa dijadiin keripik. Bayam. Mak gue demen banget. Sekarang lagi ngambil sesim. Tuh
ini cesimnya katanya rasanya manis banget dan ini organik. Menikmati hasil panen sendiri. Makasih loh, Kak. Sama-sama THR ini aja ya saya. Iyalah. organik ya. Sementara Prilly asyik dengan segala hobinya yang selalu jadi sorotan, Reza Rahadian, aktor pria yang kerap dikabarkan dekat dengannya, belum lama ini juga tengah ibadah umroh. Potret Reza selama umroh yang tersebar di lini masa sontak jadi sorotan netizen. Dari beberapa foto yang beredar, Reza terlihat sangat kece dan tampan menggunakan kain ihram. Foto Reza saat berada di Tanah Suci banjir pujian netizen, bahkan sukses bikin Dian Sastro kepincut saat melihat postingan Instagram yang diunggah di akun fanbase Reza @officialpilares. Dian Sastro tampak memuji ketampanan Reza meskipun ia menutupi sebagian wajahnya dengan kain ihram.